Iki apa sih rek isine timelineku Twitter aku pengen curhat-curhat ceria ndek Twitter, anxiety, mental health kok malah ono gigolo-gigolo siap menemani kalian nih opo ini? Siap melayani tante-tante mahasiswi atau ABG. G nggak mau. Sok milih raimu ngerti ya? Mbok yo golek kerjaan sing normal. Sing barokah ngono lho rek. Mbok yo kok aneh-aneh mbok yo ngarit macul ta lapo ngono iki pisan foto ndek WC. Wis. Akeh gigolo-gigolo nih, aku golek sing wedok-wedok joget malah gak ono. Ya wis lah. Wis. Wis tambah gak masuk kabeh beritane iki. Halo rek, balik mana karo aku untuk one and only Apriko. Tadi aku ngerti kon kabeh wis kepo tentang masalah opo sing kate tak bahas dina iki kan. Iki perjalanannya sik panjang dadi kon kabeh wis langsung tani ae ndek kene, tetap stay tune ndek Insight. Konten yang edukatif, informatif dan menarik pastinya. Song. Malang, kota terpadat kedua di Jawa Timur setelah Surabaya pasti nih. Sing duwe potensi gede banget. Lah misalnya kon kabeh iso memanfaatkan iku sebaik-baik. Mulai dari pendidikan, wisata, seni, UMKM, kuliner dan lain-lain. Sek wake pokoknya lek kon kate ngulik-ngulik tentang Malang iku wake lah pokoknya. Tapi di balik iku semua, di setiap kota pasti ono pergerakan di balik kota-kotane iku mau. Makanya kuwi sekarang ayo kita cari tahu fenomena yang terjadi di Malang iki opo ae. Let's go. Malang, kotane Arema, ngalam jarene. Jadi ndek Malang iku, gawe kon kabeh sing gak ngerti, wong-wong kabeh iku ngelompok ndek Malang, gawe kuliah, gawe belajar, gawe kerja, golek apa sembarang kalir iku ana ndek Malang. Jadi gawe wong-wong sing wis ndek Malang iku wis golek kerja nek kono gampang, tapi wong sing sek tas golek kerja ndek Malang iku angel. Oleh karena iku sing mang tak scroll sing wong-wong iku mau akhirnya golek jalan pintas gawe nglakoni hal sing iku mau. Wis panas Malang ya saiki ya. Gimana aku kan wis delok-delok masalah sing pergigolo-gigoloan mang nek Twitter rek. Jadi aku pengen takok spekulasi-spekulasi perspektif teko wong-wong kampus. Jadi wis ketimbang aku salah mengartikan dari sudut pandang kota, aku pengen golek sudut pandang lain. Jadi wis ketimbang tambah suwe, langsung aja kene golek wong iki, langsung. Masuk, yo. Nah, wis daripada tambah lama, langsung erek kita cari orang-orang, cari mas-mas ya, mbak-mbak engko. Mana ya? Bisa dilihat itu adalah angsa di sebelah situ. Jadi kita langsung study terus. Anak mas. Ayo ikuti saya, mas. Oi. Boleh ngobrol-ngobrol dikit ya? Boleh mas, silakan. Boleh. Silakan duduk mas. Siap. Rokok mas? Ya aman. Koe tak cukup. Oke. Jadi gini mas, aku mau tanya-tanya tentang dunia esek-esek itu. Dunia esek-esek. Yang asik dan seru. Oh, dunia. Oh iya. Oh iya. Siap. Nah, sampean pernah dengar istilah gigolo nggak mas? Gigolo. Giliran goyang loyo nggak sih mas? Beda. Oh beda. Jadi gigolo itu lek sampean belum tahu, gigolo itu pekerja seks tapi sing cowok. Oh yang cowok. Sing cowok kan biasanya sing cewek. Cewek ya? Cewek. Ki sing cowok. Oh.
Pernah dengar? Pernah. Pernah dengar. Nah, menurut pandangan sampean itu gimana Mas tentang gigolo itu ya apa? Menurut saya Mas ya, gigolo ya. Ya, Yang pasti mereka sih enak ya. Satu enak ya, dapat bayaran. ya, dapat bayaran terus dapat keenakan tersendiri. Apa enaknya? Enaknya ya keduniawian enggak sih Mas? Duniawi. Dunia yang sangat fana. Fana. Sebenarnya fana. Merah jambu enggak? Bukan Mas, Bukan. Nah, semisal dari gigolo itu sendiri ada saudara, teman atau kerabat yang berkecimpung di dunia tersebut. Menurut sampean gimana, Mas? Menurut saya Mas ya, menurut saya mungkin ya kita sebagai mandangnya pasti enak sih. Yang satu pertama enak. Ya kan, enak. Loh, kok enak? Kok enak? Ketagihan. Terus kedua dibayar kan pasti, dapat bayaran. Nah, kalau untuk selebihnya mungkin ya kembali lagi ke mereka yang berkecimpung di dunia gitu. Oh ya benar. Terus menurut sampean sendiri ini gigolo atau pekerja seks yang khususnya gigolo ini mengganggu nggak sih untuk sosial itu? Kalau kata aku sih kembali lagi ke mereka pinter ngatur privasinya mereka atau enggak. Yang penting apa ya, enggak ngerugiin orang lain, kayak misal ngerampok atau maling atau pemerkosaan secara ilegal, keterpaksaan kan nggak ada kan. Sama-sama butuh kan mereka. Benar. Sesuatu yang dipaksa pasti nggak enak. Nggak baik. Oke. Iya. Wes Mas, segitu aja. Terima kasih banyak untuk interviewnya. Sama-sama Mas. Jadi wes aja sengaja aku Mas. So Mas. Karo kan sih Mas. Gak usah wes, engko ae. Oke guys, jadi wis gak ngurus sih tak lewati. Jadi wes iku mau sing cowok. Jadi saiki kita butuh sing cewek. Kita butuh sing cewek. Jadi apakah kita perlu masuk gedung rektorat? Tidak mungkin. Jadi langsung aja kita cari sang cewek. Langsung ikuti saya. Oke guys, kita mau cari yang cewek sekarang. Jadi wis langsung ya, ayo. Hayu. Monggo Pak. Ya. Oh, guys, ada Mbak guys. Mbak, mau interview dikit boleh? Boleh, saya salaman sih. Cegak salah paham. Nah, boleh duduk nggak? Apa duduk? Duduk aja, nggak usah berdiri. Nanti capek berdiri. Nah, nyantol. Oke, guys, kita sudah bertemu sama Mbak ini, ya. Mbak, namanya siapa? Anilda Gunesari. Oh ya, masih agak kerungu nggak apa-apa. Jadi ini nanti kita mau bahas-bahas sedikit tentang dunia malam, dunia asik-asik kan, yang banyak orang belum tahu. Mbaknya pernah dengar masalah gigolo nggak? Belum pernah. Jadi kalau Mbaknya belum tahu, gigolo itu pekerja seks, tahu pekerja seks? PSK? Ya. Saya tahu. Tapi itu kan biasanya cewek. Tapi ini yang cowok. Oh, iya tahu. Ya, jadi kan pekerja seks cewek biasanya, tapi ini yang cowok. Cowok jadi cewek gitu. Loh, gak ngono, Mbak. Pekerja seks cowok main dibayar. Iya. Untuk memuaskan si cewek. Iya. Paham? Tapi nggak sama cowok kan? Nggak cowok sama ya cowok. sakarpe saya order, Mbak. Menurut sampean itu gimana, Mbak? Sudut pandangnya sampean? Itu tergantung pribadi masing-masing ya. Maksudnya kayak mungkin emang dari orangnya sendiri mau kayak gitu. Oh, kalau menurut sampean orang yang berkecimpung di dunia gitu tuh memiliki faktor-faktor apa gitu yang membuat dia seperti itu? Mungkin apa itu? Mungkin nggak cunggu ya Mbak? Kayak broken home. Iya. Broken heart nggak bisa? Boleh sih. Boleh. Mbaknya broken heart? Enggak. Oh, enggak ya wes. Nah, kok tak? Biasanya orang kayak gitu kan kayak ada masalah dari keluarganya atau dari pertemanannya yang enggak nggak harmonis. Iya. Kadang kan pelampiasannya kayak gitu. Kalau kenakalan juga bisa kan, kayak peminum gitu kan juga bisa. Ada banyak sih temen kayak gitu. Oh banyak temennya yang gitu Maksudnya loh. bukan yang kayak PSK, yang di rumahnya amburadul tapi
dia jadi nakal gitu loh Mas. Oh, nakal. Iya. Oh, oke. Kalau semisal temen sampean ada yang berkecimpung di dunia seperti itu gimana? Khususnya gigolo ini. Teman, kerabat, saudara. Ya apa ya? Mungkin kalau awal sih bisa kan dibilangin, tapi kalau orangnya masih tetap kayak gitu kan kita juga nggak bisa maksa kan. Jadi kan dari orangnya sendiri, kalau kita udah bilangin baik-baik tapi orangnya tetap kayak gitu ya udah berarti pribadi masing-masing. Oh, berarti kalau dari sampean dibilangi dulu Dibilangin baik-baik. dulu baik-baik kayak apa tujuannya kayak gitu. Mungkin kan ada yang kayak alasannya cari uang. Kan dibayar kan Mas? Iya, dibayar. Iya. Ya, gratis akeh sih Mbak biasanya. Oh, seperti itu. Oh, porek. Ya. Jadi wis terima kasih banyak Mbak ya. Iya. Semoga temannya tambah banyak yang nakal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, terima kasih Mbak ya. Oke guys, seperti itu kita sudah mendapatkan. Jadi kita mau cari siapa lagi? Mungkin butuh 1 orang atau 2 orang lagi lah buat kita cari-cari. Mungkin ada satpam, ada dosen, boleh nanti kita cari-cari lagi. Jangan kemana-mana, tetap ikuti saya. Ayo. Oke, guys. Wes buat record. Nah, jadi kita mau cari lagi. Ini ada mas-mas ya. Mas, permisi. Mau ngobrol-ngobrol bentar boleh? Apa lagi buru-buru? Saya buru-buru mau ke sana soalnya mau ngantikan kunci rumah. Oh siap. Ya, bukan mas. Ke kancing lagi. Ya. Sip. Gak iso rek. Ke kancing ya dia. Ya. Emang masih gak iso. Jadi kita cari lagi ya. Mbak-mbak. Ini mbak-mbak wisuda asik ya rek. Mari kita cari. Ayo. Mbak, permisi Mbak. Iya Mbak, gak mau terus nolak foto. Oke, jadi kita mau interview dikit-dikit, santai. Mau bahas tentang dunia malam, terus yang habit-habit seperti itulah. Mbaknya pernah dengar gigolo nggak? Pernah. Gak usah, Mbak, iya ngomong enggak. Pernah. Apa Mbak itu Mbak? Menurut sampean? Itu enggak sih yang sewa tapi cowok. Ya, pekerja seks tapi yang cowok. Oh, ya. Nah, menurut sampean ini gimana? Menurut pandangan Mbaknya? Kalau menurut aku sih nggak apa-apa kan, kan setiap orang kan punya fantasi seks yang beda-beda gitu. Ya. Nah, jadi yang apa selama nggak mengganggu dan mengganggu satu sama lain. Oh. Tapi nggak menyimpang, cuman ya nggak apa-apa, terserah. Kalau menyimpang gimana? Emang menyimpang? Enggak deh, nggak menyimpang ya? Menyimpang apa enggak? Enggak. Enggak. Iya bebas lah gitu. Nah, Nggak apa-apa. semisal menurut sampean gimana? Ya menurutku karena emang udah kayak wajar gitu nggak sih? Udah ada. Cuman kalau aku pribadi kurang srek. Kurang seret. Ya enggak apa-apa sih, emang Iya. pendapat orang beda-beda. Iya. Kalau semisal ada saudara, kerabat atau teman yang bergelut di dunia seperti itu, menurut kalian gimana? Menurutku kayaknya kan kayak gitu tuh pasti punya alasan ya. Punya alasan yang kuat kenapa kok gitu. Jadi ya apa, menghargai aja satu sama lain gitu. Soalnya pasti ada alasannya gitu. Kalau sampean? Aduh berat ya. Kalau apa ya? Kalau aku pribadi sih ya udah, selama enggak kayak dianya enggak ngajak-ngajak kita buat terjun ke arah sana, ya udah nggak apa-apa, hak masing-masing nggak sih. Oke. Udah sih Mbak, segitu aja. Terima kasih untuk interviewnya. Salaman sih, jaga salah paham. Ini wisuda ini tadi? Sidang. Oh sidang. Jurusan? Agribisnis. Oh ya, saya suwe berarti aku. Ya, terima kasih Mbak ya, terima kasih. Oke, sudah kita dapatkan. Mungkin segitu saja untuk interviewnya. Jadi langsung aja, kita langsung mencari lebih dalam. Habis ini jangan kemana-mana, tetap di Insight. Jadi ngono iku rek, kesimpulan teko arek-arek sing mang mari tak takoki. Jadi banyak banget obrolan-obrolan yang mereka lontarkan tentang pekerjaan gigolo iki mau. Jadi kuis banyak banget perspektif dari mahasiswa-mahasiswi. Jadi lek menurutku dhewe lebih baik lek lanang iku ngarit apa-apa.
macul sembarang. Jadi wis aja nang ndi-ndi, mari ngene ana sing lebih ngeri lah, ana sing wong sing berkecimpung langsung di dunia iku mau. Jadi pesen kok sinom setunggal. Iya. Ya. Sinom 1. Ya, sinom 1. Terus wis aja nang ndi ae, tetep the inside rek. Menjadi hebat itu tak hanya berwawasan luas, tapi juga memberi makna. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi membuatku makin yakin, inilah aku dan inspirasiku. Di sini, kamu ditempa menjadi pribadi hebat dan bermanfaat. Di sini, aku hadir bersama mimpi-mimpiku, melangkah satu demi satu untuk masa depan. Suasana Malang Raya yang sejuk dan nyaman menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Siapapun akan jatuh hati pada kota ini. Impian para pelajar dari berbagai budaya dan negara. Universitas Muhammadiyah Malang diberkahi puja-puji keindahan alam. Kampus ini penuh prestasi. Tak heran, pengakuan dari berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, tak henti-hentinya diraih. Mulai dari akreditasi institusi dengan nilai A dari BAN PT, hingga anugerah kampus unggul dari Dikti Wilayah 7 Jawa Timur sebagai kampus paling unggul 11 kali berturut-turut. Di tingkat global, tak kalah hebatnya, UMM 2 kali meraih ASEAN Energy Award, apalagi pada tahun 2010 sampai 2011, UMM juga mendapat predikat bintang 2 dari lembaga bereputasi internasional QS Stars World University Ranking. UMM juga sudah menjadi Associate Member AUNQA, Asosiasi Universitas ASEAN. Mahasiswa UMM sangat beragam. Mereka berasal dari berbagai penjuru tanah air dan mancanegara. Ada 11 fakultas dan 57 program studi yang dimiliki UMM, mulai dari diploma, sarjana, hingga master, dan doktor. Bahkan sudah ada 4 program studi yang terakreditasi dan tersertifikasi internasional oleh AUNQA. Pilihan program dan program studi yang ada di kampus ini seperti Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister, dan Doktor. Setiap fakultas dan program studi punya sarana laboratorium yang sangat lengkap. Semuanya terpusat dengan Laboratorium Sentral UMM. Laboratoriumnya juga sudah teruji karena telah meraih ISO dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN dan berkualifikasi melakukan uji laboratorium untuk pihak luar, baik perusahaan maupun perguruan tinggi lain. Selain fasilitas akademik, UMN juga punya banyak unit usaha yang bisa menjadi income center bagi universitas. Berkat unit-unit usaha itulah, biaya operasional kampus tak hanya tergantung pada dana dari mahasiswa saja. Ada UMM Dom, UMM Hospital, Rumah Sakit Surya Medika Sumbawa, SPBU UMM, bengkel motor dan mobil UMM,
Micro Hydro Power Plant, Apartemen Sang Surya UMM, BPR Rinjani UMM, Pusat Produksi Pertanian UMM Farm, Taman Rekreasi Sengkaling UMM, Race Hotel UMM, serta Kapal Garden Hotel UMM. Semua unit usaha ini juga jadi laboratorium terapan, sehingga iklim kewirausahaan mahasiswa jadi lebih terasa. Reputasi internasional juga menjadi salah satu kebanggaan kampus ini. Ada banyak kerjasama internasional yang rutin dilakukan UMM, seminar, konferensi, penelitian, hingga pertukaran mahasiswa, staf, dan dosen dengan banyak sekali universitas dan lembaga dari luar negeri. Sampai saat ini ada 111 perguruan tinggi maupun lembaga pemerintah dan non-pemerintah dari 31 negara di dunia yang telah berkolaborasi dengan UMM. Di antaranya yaitu konsorsium 22 universitas di Australia melalui The Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies, konsorsium 33 universitas di Asia dan Eropa dalam program Erasmus Plus Komisi Uni Eropa, US Peace Corps, Akademi Al-Haramain Saudi Arabia, Korea Energy Economics Institute, Kemko Korea, Temasek Foundation, Confucius Institute Tiongkok, juga Sakura Foundation Jepang. Mahasiswa dan dosen UMM juga terbiasa kreatif dalam mengembangkan riset dan berkarya untuk pengabdian masyarakat. Semangat berkarya dan berkreasi ini menjadi motivasi mahasiswa ilmu komunikasi UMM sehingga berhasil menyulap Kampung Kumuh Jodipan menjadi kawasan kampung warna-warni yang terkenal hingga ke mancanegara. Juga Kampung Hijau Tempenosaurus di Desa Beji yang memperoleh pengakuan dari Museum Rekor Indonesia, MURI. Hebatnya lagi, selama 3 kali beruntun, tim robotik mahasiswa UMM memenangkan kontes robot internasional di Amerika Serikat. UMM juga dikenal sebagai kampus mandiri energi. Lebih dari 1 dekade lalu, UMM sudah memiliki pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Karena sukses diterapkan di kampus, konsep ini kemudian diaplikasikan lebih luas dengan membangun PLTMH Sumber Maron di Desa Karangsuko, Kabupaten Malang, dan kawasan wisata Bunpring. Program ini sukses membuat lebih dari 4.000 sambungan listrik terpasang ke rumah warga. Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini akan menentukan kiprahmu di masa depan. Menjadi mahasiswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi bangsa. Students today, leaders tomorrow. Sajane emang aku karo jawabane arek-arek sing mang iku aku kurang srek rek. Tapi ketimbang ini tambah suwe tambah kakek cangkem ngrungokno arek-arek iku mang ngomong berspekulasi dhewe, aku wis akeh channel untuk masalah ngene hoho hihean. Jadi langsung ae ditakokno nek arek langsung ae wis gak usah kakek cangkem. Cekidot. Halo rek. Wis aku ngerti kon kabeh wis ngenteni ndak tahap iki. Kon ngerti iki wis setting wis nek ndi? Wis nek kamar. Wes ono lampu redup-redup, wes ono lampu warna-warni. Kan ngerti iki pasti nek ndi? Karaokean. Enggak lah, cok goblok rek. Iki dadi kita semua wis dapat seseorang yang bisa dikatakan berprofesi, bekerja, mencari uang, mbos duit apa tak. Jadi mencari seseorang yang bergelut di dunia pergigoloan seperti itu. Selamat malam, Mas. Malam, Mas. Wes iki buat teman-teman saya nggak ngerti, wes panggil aja Mas iki, boleh apa Mas? Rokok antok rek. Nggak goyang. Jadi Mas iki panggil saja Joko, nama samaran. Selamat malam Mas Joko. Malam Mas. Mana? Nggak apa-apa. Bisa bilang dulu. Lima. Jadi Mas Joko iki
seseorang yang berprofesi di dunia pergigoloan. Sudah berapa lama Mas berprofesi di dunia pergigoloan? Kalau di dunia ini teh sebenarnya wis lumayan lah Mas, dihitungnya wis lumayan. Berapa tahun Mas? Sebutnya ya Mas, terus kalau saya sini. Piro ya? Aku dewe lali Mas sebenarnya. Lek misalkan aku ikut iki ku sebenarnya awalnya ya pas bergelut pas di dunia event-event model gitu. Jadi sampean model awalnya? Ya bisa dikatakan gitulah. Tapi enggak sing banget. Oh enggak banget. Mungkin boleh diceritakan kenapa kok bisa bergelut akhirnya terjerumus masuk di dunia pergigoloan seperti ini? Lek sebenarnya awal masuk itu kan ya sampean ro lah Mas, sing saiki kan kabeh wong lak butuh utamane kan duit ya. Nah kebetulan ya aku kan iki terjun di sini ya karena terdesak juga. Aku ya lahir di keluarga sing pas-pasan lah dihitungnya. Dan buat cari duit itu pun ya susah. Yes, akhirnya yes apa ya bisa dikatakan ini jalan pintas lah Mas. Jalan pintas sih paling gampang lah. Gak bondo apa-apa, gak perlu modal. Kulah. Kamu nggak judi online ya Mas? Lah lek judi online kan sampean ro dhewe, sampean kan ya main tuh. Sampean main iku butuh modal. Oh iya. Apa itu Bro? Aja nih saking getu nih sampai logor kabeh. Terus ya Wo? Ya terus akhirnya kebetulan anak temen juga kan pas iku ya kenalanku satu event-eventan lah. Ya. Iku kayak pertama aku kayak sambat curhat gini-gini, terus akhirnya kayak dikenal sampai dunia sing seperti ini Mas. Dunia yang panah ini. Dunia ya sih lah, cari duit tapi asik. Nah bahas duit, bahas penghasilan, bahas income. Kira-kira per orang itu bisa per orderan iso dapat berapa? Lek aku per orang kadang ya anak sing 500, 600, tapi kadang kayak anak sing kayak sing iki Mas, gak mek turut tok, tapi kayak ngancani jalan-jalan, model kayak ngancani gendaan apa ya modelnya sing sedina tok lah. Long time. Iya, long time. Tapi ya ujung-ujungnya pancet main Mas. Iku iso sedina 3 juta. 3 juta? 3 juta iso Mas. Lek sing sampai full, iya. Bahaya. Iku ono nggak istilah-istilah dalam dunia ngono iku? Kayak sing jarene kanca-kancaku sih, aku ngerti iku ono short time, long time iku ono aneh. Lek kayak ngono iku sebenarnya apa ya? Ya ono lah Mas, padha lah kayak arek wedok lah biasa kan lek misalnya sing sampean ro pasti kan sing wedok kan. Sing wedok ono sing short time, ono sing yes ngono iku lah short time, long time, kadang ono kayak sing ngancani kencan, kadang ono sing mek curhat tok ngono ya ono Mas. Ono. Mek curhat gak sampai main ngono ya ono. Berarti cerita-cerita tok. Cerita-cerita tok. Dibayar niku. Tetep dibayar. Tapi lek misalkan curhat sing sampai nyesek ngono wis mboh lah. Sakno, tapi aku ya butuh ngono. Tetep profesional. Tetep profesional. Nah, kira-kira sedino iku iso oleh piro? Berapa customer? Random sih Mas. Kadang paling banter wis ono ping 3, kadang ya mek sedino kadang gak blas. Ngono lah. Berarti mendino open. Open terus. Tapi ya delok-delok sih Mas gak melulu open terus kan aku ya sono. Aku kan ya sik mahasiswa kan. Sik mahasiswa. Sik ono tanggungan kuliah, kadang ya masih ngene-ngene aku sik tertib Mas kuliah Mas. Ya lek sampean gak ero. Oh kuliah berarti sik lancar Mas. Alhamdulillah lancar Mas. Alhamdulillah. Kuliah nek Mas. Oh enggak. Gak iso. Oke. Kok iso nek koyo ngono. Oke, gawe mangan jarene ono bendino open. Berarti cara mempromosikan itu ya ya iku mau kayak sing tak jelasin di awal. Kadang ya teko koncoku sing ndek event-event mau iku dikenalno mbek koncone. Pas ono event apa ya bisa dikatakan eventnya model iku mau lah. Model. Lah isiku rahasia Mas. Rahasia Mas. Oleh disebut. Gatel aku pengen keplecok ae. Buklek. Sik dadi kretek. Goblok lho buka ya. Mari ngono ono lewat online sih paling rame online. apa biasanya? Sampeyan ro dhewe lah.
Oh. Kayak saiki mek teko WA iso Twitter. Twitter sing paling frontal sih ndek Twitter sih. Lah WA berarti mbok broadcast ngono. Ya gak bisa anjing. Oh gak ngono. WA didelok bapakku lah WA. Berarti kan kayak story ngono kan. Ya gak. Lek sing slot. Slot apa? Slot gacor. Pengalaman gitu ya. Berarti paling frontal, paling sering iku ndek Twitter ambek ono sih kayak sing jarang digawe wong sih tapi isine wis wong ngawur-ngawur wis micet lah. Micet. Iya, jare kancaku iku micet iku ya akeh nek ngono, tapi mayoritas wedok. Tapi lanang ya ono nek ngono. Ada. Bahkan ono sing apa ya ono oknum-oknum sing gawe micet iku kayak gawe fotone wong ngono ono. Ono. Kayak sampean gawe fotone wong apa fotone fotoku dhewe. Tanggamu, bapakmu. Fotone bapak gua mulai di kampleng. Di bapak duduk awakmu. Lek aku gawe fotoku dhewe Mas. Berarti real ya? Real. No pic hoax berarti. Paling mek edit filter tok. Oh, filter brewo. Iya. Terus lek misale bahas sing koyo ngono lah, pasti kan ketemu banyak orang gawe interview, gawe ketemu manjarene ngobrol-ngobrol to. Iku ono enggak sampai baper apa cuk wahyu cuk arek cuk ono enggak? Lek sampai baper ya mbo ya Mas. Tapi kayak rata-rata kan lek wong ini kan ya botone semalam wis tau nyoba ngaling. Tapi lek sing baper tau sih ono sing sampai berkelanjutan ndek chat ngono tau ono ya direspon aja biasa. Soalnya kadang sing baper ngono biasa iku langganan. Oh, repeat order. Langsung repeat order biasa iya. Langganan. Iya. Ono anune enggak member-e enggak maksudnya? Lek member aku gak ono, masalah aku bingung kayak promo apa lek ono member. Kayak ono kode-kodene member. Gak sih. Terus lek misale mari ketemu wong-wong akeh ngono ya apa rasane? Kesel apa ya apa keluh kesah, kendala. Sebenarnya lek kesel pasti kesel Mas. Soalnya kan lek lanang kan beda mbak wedok kan Mas. Lek lanang sekali metu langsung mari. Mas yo butuh waktu kayak mulihno lah. Lek wedok embo ya gak ero ya kan aku lanang. Lek wedok kan iso sing kadang bolak-balik ngono. Iya, tapi lek sing pas rame wis aku gelem gak gelem wis ngombe obat iku Mas. Oh, obat-obat kuat. Obat-obat kuat. Cek kuat. Tapi tahu nggak nemoni pelanggan sing koyo resek. Kasarane koyo request aneh-aneh ngono. Mas, jedot ndesku nek lawang ngono pas ngen. Nah, lek iku ono sih, ono. Kadang ono sing random pisan, bahas politik ngono. Wah, lek bahas politik sih aku sing metu Mas. Gak kuat ta. Gak iso mikir. Oh. Aku lek yes aku kan yes melayani apapun yang mereka pengen dan mereka kan bayar. Pengen gaya iki, gaya iku, ono sing salto. Oh, salto. Salto ono. Mboy apa iku? Gaya dada. Gaya dada sapa? Dada wong. Oh, iku otomatis Mas. Request yang paling aneh sing tau mbok temoni ya. Ya iku Mas sing kasar iku mau sampean. Iku sing wantem ya. Yes, ero lah Mas sing dijambak kayak sing ndek video-video Mas sing. Ngerti aku soalnya. Tae. Berarti Twitter sampean kan gagal tobat tok kan. Stop MO. Berarti Ukur tok rek. bawaan ae Mas. Berarti pas ngono iku ambek dikuasari ngono. Iya. Soalnya kan kita nggak tahu. Paling HP remu ya. Ya gak ngono. Iku kok metu kafe Mas kamar pinggir melok ngantemi Mas. Oh. Ya. Berarti terus mari fantasi yang paling liar itu berarti yang paling kasar-kasaran. Ono enggak lah misalnya sampean di komen, Mas aku request sampean gawe klambi PNS apa gawe klambi nelayan ngono enggak? Ono. Soalnya kan fetise wong beda-beda. Kadang ono sing fetis sampai sing bulu-bulu ngono iku. Oke klambi Yeti kan. Cosplay. Gak gili. Ya enggak. Sikulah pokoknya kabeh sing dijaluk wis kalau enggak gelem anu tim. Betul deh. Iyalah demi duit. Ngene iku ono enggak? Ono Tarif tambahan. Enggak sih, ya sih mau sing tak sebut ndek awal 500 sampai 600 wis ya. Include apa? Wis kabeh full service wis. Wis sak rume wisan. Lek rume kadang ono sing njaluk ndek motor ngono Mas. Aku sing manut ae kadang ya dari mereka. Kadang ndek parkiran iku ya ono tau Mas. Ndek parkiran mall ngono ndek basement ono. Ndek mobil apa?
Nek mobil, nek jero masa nek njogo Mas. Bawa nek motor Enggak liyo. keringkus lah lek. Berarti nek mobil ngono. Nah, lek aku tempat terserah si iki sih, si customer-e pengen nek mana. Oh. Tapi ono enggak sih sekian banyak orang yang mbok temui dengan berbagai macam versi uang lah itu. Ono enggak sampai ono sing ditipu lah. Kon tapi gak dibayar ta. Nah, lek iki aku tahu sih Mas pengalaman. Tadi kayak Orek diceketok rek. si Nanti cuma. Nah, lek pengalaman ditipu tahu aku Mas. Tadi kayak misalkan mari main das. Mari ngono kayak dijak lah tuku apa ngono. Aku sing dikon mudun kan. Dikon mudun. tinggal. Iku dicekeli kunci Mas. Ya aku percaya. Ya kunci kendaraane. Kunci kendaraane ambek kayak dhuwit kon tuku ngombe ta tuku apa. Sing winginane kon tuku ngombe. Tuku cemilan. Ndak pas aku balik mari tuku wong ilang pisan. Nah, iku koyo isih dhek duwe kuncine loro sing dikekno aku sing kunci sing elek. Kunci cadangan ya. Iya. Wis ngono iku lah. Berarti wis mari ngono gak bayar aja. Yes, dikei dhuwit gawe belanja tok iku dibayar aku wae. Piro? Kak sponsor ya aku wae. Kak apa wis. Penting gak spontan aja. Iya. Dikei piro Mas iku? Dikei dhuwit belanja dikei 50 iku tok Mas. 50 tok. 50 tok wis iku wis. Rokok entek berarti. Rokok ya entek wis gawe tuku ngombe cemilan entek ambek tuku rokok. Iku berarti mari oleh duit mulai mau ya? Nah, iku mulai wis aku asline bingung Mas. Wis iku cekelan dhuwit wis aku pas-pasan wis akhirnya wis kalau gak gelem njaluk tolong koncoku lah kayak nyusul. Iya. Oh, oke. Terus iku apa jenenge pas kon wis mari dijebak sing mari di apa ya sing mari kesel iku mau ketemu wong-wong ono enggak sih kaya tahap aku kesel deh aku pengen mandek aku pengen leren apa ya apa di tahap capek. Sebenarnya lek capek yo masih gak ditipu capek Mas. Tapi berhubung ya balik mana iku Mas aku butuh duit iku. Soalnya kan aku open BO iki gara-gara BU kan. Tadi kudu sing dadi tetap ngono enggak, dadi pekerjaan tetap enggak. Jadi pas aku butuh duit ya wis moro ngepromo lah. Oh, berarti open BO gara-gara BU. Itu cuma berkesinambungan. Tapi berarti kanca-kancamu ya ono enggak sing berkecimpung koyo awakmu ini? Ada sih. Ya sing salah satunya ya si iki sing kancaku sing kadang kenalno pisan iku. Iku kan ya modele apa dhek sering lah kayak nawani nang kancane pisan pas aku full ta pas aku gak gelem open iku ditawani nang kancane. Oh berarti mbok uncal-uncal. Iya. Oh ngono. Nek kok nak manajemen ya sih? Oh, selek manajemen ora sih Mas los-losan ae. Oh, indie berarti. Indie independen. Label ya? Enggak labelan berarti. Enggak labelan. Lek mungkin dari pengalamanmu sing wis hitungane lama iki Mang ya. Iku sudah mendapatkan hasil apa sejauh ini? Wake Mas, lek tak sebutno. Ya sing saiki ya wake sing barangku mulai aku iso nyangoni adik-adikku mari ngono ngekeki nang memes ngono. Dengan hasil duit itu. Iya sih. Asine wis gak tega sih Mas cuman ya apa maneh kan wong tuwa. Ono duit iku. Ya iso bayar kuliah pisan sih di. Ya. Itu berarti kok Robin Hood berarti ya, mencuri kayak itu berarti wis hitungane dihitung salah ya salah dihitung bener ya kan bener ya kan bener ya wis ya apa Mas berarti mungkin ono sepatah dua patah untuk teman-teman sing di rumah menonton video ini insight kan soalnya konten ini kan edukatif komunikatif dan apa maksud sini aku lali pesan-pesan pesan-pesane kayak apa arek-arek sing wis koyo aku apa sing gurung sing kabeh sing koyo awakmu sik ya gawe arek-arek sing yene seprofesi ambek aku ya ayo arek sadar golek duit iku enggak ono sing instan mesti ono usahane lah pasti ya butuh modal dan lek iso ya metu teko circle sing gak sehat iki lah iku golek duit sing halal iso masih titik kan sing penting halal lah Mas
gitu. Ya terus lek sing ngotot pengen tetap open BO ya aku njaluk tolong ngewanti-wanti lah aja sampai kena kasus ketipu ta apa sing kayak aku wong sing gak identitas lain. Aku luwih hati-hati maneh lah. Ya pokok kabeh kan ono dalane Mas, muga-muga mereka wis sadar dhewe lah dengan kondisi mereka sekarang iki ya. Lek pesan-pesan buat teman-teman sing mikire wah open BO iki kok BO tadi iki gole enak ya. Wis oleh maine enak dibayar. Nah, mesti kan ono pikiranmu. Arek awam itu. Iku ya pesan-pesan. Yes, aja sampai lah. Soalnya kan kini nggak ero kan Mas. Maksudnya ndek iki kan resikonya gede pisan kan lek kita dadi gigolo entah iku ketularan penyakit lah, marang ngono engko ono kegepe ambek sopo kan kini nggak ero. Cirkelane gak sehat pisan sumpah. Wis iki otak sampai lah sing kate nyoba, sing mikirmu iki kerjaan enak, sing gak modal buakna atau lah pikirane. Iya. Berarti wis pokok dijogo lah awake. Dijogo ae. Eman. Oke, cukup informatif sekali, memberi kita semua banyak pelajaran ya teman-teman. Terima kasih Mas Joko untuk malam hari ini. Sama-sama. Malam. Nah, jadi buat teman-teman di rumah omongannya Mas Joko ini mau. Jadi wis segitu aja Mas. Terima kasih atas waktunya. Mene-mene main-mane. Nah aku lagi kira-kira ono sing golek tapi sama matamu. Kayak aku ae. Aku wis gak. Oh wis gak? Wis gak. Oh, tak kira sik. Gak BU mana? Isin Mas raiku ngekei omongan kok mau tapi sik main. Lah makane omong batin tak kira sik terus. Gak wis. Ya wis. Terus wis ngono tok Sun kayak malam ini. Semoga sing sampean ngomong-ngomong nyampe ndek arek-arek sing nonton. Soalnya iki konten paling ngeri ilmu komunikasi soalnya. Iya, eksplisit lah. Pondoani. Betul. Sorry Mas. Soalnya golek duit iku gak ana sing spontan nang. Wes son kabeh. Jadi wis ngono ae. Setelah ini masih ada beberapa segmen. Jadi son kabeh kayak kon sing wis ndelok tahap iki. Terus norek kurang mari iki. Tetap dek Insight. Menjadi hebat itu tak hanya berwawasan luas, tapi juga memberi makna. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi membuatku makin yakin, inilah aku dan inspirasiku. Di sini, kamu ditempa menjadi pribadi hebat dan bermanfaat. Di sini, aku hadir bersama mimpi-mimpiku, melangkah satu demi satu untuk masa depan. Suasana Malang Raya yang sejuk dan nyaman menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Siapapun akan jatuh hati pada kota ini. Impian para pelajar dari berbagai budaya dan negara. Universitas Muhammadiyah Malang diberkahi puja-puji keindahan alam. Kampus ini penuh prestasi. Tak heran, pengakuan dari berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, tak henti-hentinya diraih. Mulai dari akreditasi institusi dengan nilai A dari BAN PT,
hingga anugerah kampus unggul dari Dikti Wilayah 7 Jawa Timur sebagai kampus paling unggul 11 kali berturut-turut. Di tingkat global, tak kalah hebatnya, UMM 2 kali meraih ASEAN Energy Award, apalagi pada tahun 2010 sampai 2011, UMM juga mendapat predikat bintang 2 dari lembaga bereputasi internasional QS Stars World University Ranking. UMM juga sudah menjadi Associate Member AUNQA, Asosiasi Universitas ASEAN. Mahasiswa UMM sangat beragam. Mereka berasal dari berbagai penjuru tanah air dan mancanegara. Ada 11 fakultas dan 57 program studi yang dimiliki UMM, mulai dari diploma, sarjana, hingga master, dan doktor. Bahkan sudah ada 4 program studi yang terakreditasi dan tersertifikasi internasional oleh AUNQA. Pilihan program dan program studi yang ada di kampus ini seperti Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister, dan Doktor. Setiap fakultas dan program studi punya sarana laboratorium yang sangat lengkap. Semuanya terpusat dengan Laboratorium Sentral UMM. Laboratoriumnya juga sudah teruji karena telah meraih ISO dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN dan berkualifikasi melakukan uji laboratorium untuk pihak luar, baik perusahaan maupun perguruan tinggi lain. Selain fasilitas akademik, UMN juga punya banyak unit usaha yang bisa menjadi income center bagi universitas. Berkat unit-unit usaha itulah, biaya operasional kampus tak hanya tergantung pada dana dari mahasiswa saja. Ada UMM Dom, UMM Hospital, Rumah Sakit Surya Medika Sumbawa, SPBU UMM, bengkel motor dan mobil UMM, Micro Hydro Power Plant, Apartemen Sang Surya UMM, BPR Rinjani UMM, Pusat Produksi Pertanian UMM Farm, Taman Rekreasi Sengkaling UMM, Race Hotel UMM, serta Kapal Garden Hotel UMM. Semua unit usaha ini juga jadi laboratorium terapan, sehingga iklim kewirausahaan mahasiswa jadi lebih terasa. Reputasi internasional juga menjadi salah satu kebanggaan kampus ini. Ada banyak kerjasama internasional yang rutin dilakukan UMM, seminar, konferensi, penelitian, hingga pertukaran mahasiswa, staf, dan dosen dengan banyak sekali universitas dan lembaga dari luar negeri. Sampai saat ini ada 111 perguruan tinggi maupun lembaga pemerintah dan non-pemerintah dari 31 negara di dunia yang telah berkolaborasi dengan UMM. Di antaranya yaitu konsorsium 22 universitas di Australia melalui The Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies, konsorsium 33 universitas di Asia dan Eropa dalam program Erasmus Plus Komisi Uni Eropa, US Peace Corps, Akademi Al-Haramain Saudi Arabia, Korea Energy Economics Institute, Kemko Korea, Temasek Foundation, Confucius Institute Tiongkok, juga Sakura Foundation Jepang. Mahasiswa dan dosen UMM juga terbiasa kreatif dalam mengembangkan riset dan berkarya untuk pengabdian masyarakat. Semangat berkarya dan berkreasi ini menjadi motivasi mahasiswa ilmu komunikasi UMM sehingga berhasil menyulap Kampung Kumuh Jodipan menjadi kawasan kampung warna-warni yang terkenal hingga ke mancanegara. Juga Kampung Hijau Tempenosaurus di Desa Beji yang memperoleh pengakuan dari Museum Rekor Indonesia, MURI. Hebatnya lagi, selama 3 kali beruntun, tim robotik mahasiswa UMM memenangkan kontes robot internasional di Amerika Serikat. UMM juga dikenal sebagai kampus mandiri energi. Lebih dari 1 dekade lalu, UMM sudah memiliki pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Karena sukses diterapkan di kampus, konsep ini kemudian diaplikasikan lebih luas dengan membangun PLTMH Sumber Maron di Desa Karangsuko, Kabupaten Malang, dan kawasan wisata Bunpring. Program ini sukses membuat lebih dari 4.000 sambungan listrik terpasang ke rumah warga.
Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini akan menentukan kiprahmu di masa depan. Menjadi mahasiswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi bangsa. Students Today, Leaders Tomorrow. Halo guys, kita sekarang udah ada di rumah Bu Lida ya guys ya. Jadi kita sekarang lagi ada di rumah Bu Lida, kita mau bahas tentang itu tadi, yang tentang gigolo-gigoloan. Itu mau langsung membahas dengan yang ahli. Langsung aja kita guys ya, kita ketap dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Halo, Bu. Mas. Halo Bu. Aduh. Ya, Monggo. saya mau konsultasi Bu. Waduh, konsultasi apa ini? Iya, monggo. Monggo, silakan. Ya. Halo Rek, kita udah ketemu sama salah satu sosok yang pakar psikologi. Ya. Enggak pakar banyak, Mas. Belum pakar. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ibu yang di sebelah saya ini namanya Bu Lida. Bu Lida, sorry salah titik. Bu Lida, jadi untuk Bu Lida ini sedang aktif di dunia perpsikologian. Ya. Apa Bu namanya Bu? Psikolog klinis. Psikolog klinis. Ya. Ya, jadi buat Bu Lida ini sudah praktek di dunia psikolog klinis di Rumah Sakit UB dan Rumah Sakit UMM sejak tahun 2017. Udah lama gitu. Ya, di rumah sakitnya dari 2017, tapi sebelumnya mulai dari 2015. Jadi udah kurang lebih berapa tahun nih? 8, 9. Ya segituan matematika lah. saya jelek Bu, segitulah Bu kok. Gitu, Oke. Mas. Jadi untuk topik malam hari ini tuh sedikit ngeri-ngeri sedep. Aduh. Kita mau bahas tentang dunia malam. Oke, dunia malam. Dunia malam. Terus kita mau bahas tentang perhohian. Perhohian ini cewek nih? Cowok. Oh, cowok. Cowok. Oke. Jadi kita yang cewek udah biasa. Oke, gitu. Kita bahas yang cowok, yang anti Cari mainstream. yang luar biasa ya. Soalnya kita konten yang luar biasa. Oke. Wah. Edukatif sekali kita. Jadi kalau menurut Ibu sendiri, pekerja seks cowok atau biasa disebut gigolo itu seperti apa Bu? Seperti apa gitu ya? Sudut pandang. Kalau sudut pandangnya gitu ya. Kalau secara ini ya, yang kita tahu ya di kamus besar ini ya, gigolo pekerja seks tapi laki-laki gitu ya. Nah tapi kenapa gitu ya? Yang mau ditanya ini, kenapa sih kok orang mau jadi gigolo gitu ya? Why gitu. Why, waduh. Padahal kebanyakan perempuan biasanya ya gitu. Benar. Tanda kutipnya mesti perempuan gitu. Padahal nggak mesti semua perempuan gitu loh. Laki-laki itu juga banyak juga kok yang terlibat kayak gitu. Cuman memang akhirnya jadi sesuatu hal yang tabu. Perempuan aja udah tabu, laki-laki tambah tabu. Apalagi dengan stigma yang ada di Indonesia ya, laki-laki harus begini, begitu, begini ya. Ngarit, macul. Aduh, nggak boleh nangis. Ya nggak pernah dengar? Pernah. Atau pernah seperti itu kan juga Mas? Pernah saya dulu. Kayak gitu. Terus ya dan yang lain-lain banyak ya. Jadi sebenarnya kalau yang melatar belakangi itu ada banyak gitu ya. Mulai dari oke, kalau secara psikologis dulu ya. Kalau secara psikologis ini tentunya mulai dari pola pengasuhan gitu ya. Kemudian lingkungan gitu ya. Jadi pola pengasuhan dan lingkungannya ini maksudnya adalah mungkin ada banyak hal yang terjadi di kehidupannya sebelumnya. Entah mungkin gitu ya pernah melihat
salah satu orang tuanya gitu ya, bertengkar atau disiksa atau seperti apa, ditinggalkan atau ada kekerasan dan lain-lain, banyak deh kayak gitu. Atau misalnya orang tuanya kepingin, pernah tahu nggak, saya kepingin punya anak misalnya perempuan padahal anaknya laki-laki, dan banyak hal lainnya gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu faktor yang memicu seseorang itu akhirnya mungkin awalnya merasa terpenjara di tubuh yang salah gitu ya. Kok tubuhku laki tapi jiwaku cewek kayak gitu. Nah mungkin juga terus akhirnya diperkuat oleh lingkungan sehingga akhirnya mengarah pada hal-hal ya, salah satunya tadi gigolo atau ini. Ada juga yang akhirnya jadi rela jadi transgender, rela untuk menyimpang. Bukan menyimpang nih. Kalau menyimpang nih sekarang ini ya agak serem saya karena semakin ingin disamakan kayak gitu. Nah, kalau dari faktor sosial gitu juga banyak faktor kayak gitu sebenarnya yang melatar belakangi, mulai dari bisa ajakan teman, jadi nggak melulu soal pola pengasuhan juga, bisa juga karena terjerumus teman gitu akhirnya ikut gitu karena sudah terbiasa gitu melihat, namanya teman kan pasti punya berteman itu kan pasti karena punya hal-hal yang mirip atau sama gitu ya, kesamaan. Akhirnya ikut. Terus bisa jadi juga karena ada kebutuhan gitu, kebutuhan secara seksualitas nih. Nah, yang perlu untuk disalurkan itu juga bisa. Kemudian ada juga karena memang nggak mau susah gitu juga bisa. Jadi mungkin gitu sebelumnya udah terbiasa untuk disetting untuk mendapatkan apapun ini, gampang ini. Nah, ketika ada sesuatu hal yang nggak sesuai, nah ternyata belum siap dirinya. Akhirnya lah, apa nih yang bisa cepet dan menghasilkan. Nah, itu juga bisa. Kemudian ada reinforcement ya. Jadi ada penguatan gitu loh. Jadi penguatan akhirnya yang mana mungkin seseorang itu yang awalnya bisa jadi ya tadi coba-coba ikut, akhirnya karena penguatan itu berulang dan tentunya ketika ada reinforcement atau ada penguatan dia merasa bahwa ada sesuatu hal yang menguntungkan. Kok nyaman. Ya, kok nyaman. Menguntungkannya nggak dari segi uang aja ya Mas kayak gitu. Bisa dari kebutuhan kasih sayang, tadi kebutuhan seksualnya gitu. Terus dapat plus lagi fasilitas lainnya nih. Nah, akhirnya dianggap menjadi sesuatu hal yang mungkin gitu. Membuat dirinya nyaman menurutnya ya gitu. Kalau kita ngomongnya norma ya tentu jadi salah gitu. Benar. Nah, akhirnya itu diulang. Biasanya terjebak sih kayak gitu. Akhirnya udah nyaman kadung. Enak tinggal ini, dapat ini atau misalnya kebutuhannya, need-nya segala hal nih, nggak hanya terkait uang ya tadi ini terpenuhi. Nah, kayak gitu. Berarti banyak faktor Bu ya yang membuat seseorang tuh bisa menjadi pekerja, bisa dikatakan gigolo itu tadi. Ya, benar. Jadi kan banyak tuh yang bilang kadang-kadang itu bawaan lahir, terus ya gimana dong, aku udah diciptakan seperti ini dari yang di sana kayak gitu. Ya kita balik lagi lah, maksudnya kalau seperti itu ya saya rasa semua agama manapun tidak ada yang membenarkan. Kemudian kan anak itu lahir suci ya, tentunya otomatis pasti ingin sesuai dengan fitrahnya. Nah, cuman kalau ada hal-hal lainnya, nah ya itu yang perlu mungkin
keluarga, terutama orang tua nih jadi tempat pertama nih buat anak-anak atau siapapun yang bertumbuh di lingkungan tersebut untuk aware ketika ada sesuatu hal yang kok nggak sesuai ya, kenapa ya kok seperti ini ya. Jadi apalagi ibu gitu ya harus hafal nih tahapan perkembangan anak-anaknya nih pada perempuan sama laki-laki sehingga kan tahu nih perbedaan-perbedaannya. Nah ketika udah ada sesuatu hal yang kok nggak sesuai, nah ini udah aware. Karena kalau dulu kita masih bisa batasin banget ya kayak gitu, medianya sedikit. Sekarang luas. Nah apalagi bawa handphone, nggak ada edukasinya, wes dibiarin, dijarne. Mungkin ada pesan-pesan buat penonton Insight di rumah untuk semuanya. Saya mulai dari keluarga dulu aja ya. Oke, keluarga itu ring pertama anak-anaknya, tempat belajar anak-anak bertumbuh gitu. Jadi orang tua gitu perlu bertanggung jawab gitu terhadap perkembangan anaknya gitu. Ketika ada sesuatu hal yang memang dirasa menjadi sesuatu hal yang berbeda atau mungkin nggak sesuai, segera untuk aware. Banyak nih yang biasanya denial, nggak mau mengakui itu gitu ya, atau misalnya menolak kayak gitu, sehingga membuat anak jadi semakin ada di kondisi yang tadi ya, kutipan dalam kutip tadi. Nah seperti itu. Terus kalau misalnya untuk tadi gigolonya atau pekerja seksnya, ini karena ada dua ini ya, ada yang memang bekerja tadi kayak gitu sampai merendahkan harga dirinya kayak gitu. Terus ada juga yang memang karena faktor-faktor X tadi yang sudah saya jelasin. Kalau memang karena faktor X dan sudah merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang salah gitu, sudah menyadari nih gitu, nggak perlu takut, nggak perlu malu kayak gitu. Banyak kok yang mau mengulurkan tangan untuk membantu kayak gitu. Jadi mungkin stigmanya gitu ya, kalau di Indonesia masih A, B, C, D, E, F, G. Tapi yakinlah gitu bahwa ketika kita mau mengarah ke arah yang jauh lebih baik pasti ada jalannya gitu. Akuin dulu segala hal atau hal-hal yang masih tersimpan, ya entah kemarahan, entah apapun itu yang masih disimpan di dalam diri, ya perlu untuk diakui terlebih dahulu, menerima dulu gitu. Kita nggak akan bisa move ya kalau kita belum menerima nih bahwa misalnya orang tua saya berpisah, atau saya sering melihat misalnya ayah saya mukulin ibu saya sehingga mungkin punya perasaan yang ingin bales atau atau gimana kayak gitu ya. Jadi akuin dulu, terima dulu segala kondisinya bahwa ketika kita hidup pasti ada plus minusnya, ada bahagia dan sedihnya. Apapun keputusannya, walaupun itu keputusan terbaik pun pasti ada celahnya, pasti ada negatifnya gitu. Jadi mindsetnya perlu untuk dirubah dulu. Setelah menerima, hubungin orang-orang yang kira-kira bisa membantu, entah profesional, entah keluarga. Jujurlah dulu gitu bahwa proses tersebut pernah terjadi dan ingin untuk jadi lebih baik sehingga bisa berproses dan tentunya bertahap ya gitu, nggak ada yang instan karena udah terpola, apalagi udah terbiasa, tentu pasti kadang-kadang masih dicela, dicari dan lain-lain. Tapi kalau udah yakin ya udah jalanin aja, berproses gitu, yakin bahwa prosesnya pasti akan ada hasilnya. Gitu. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya. Jadi ini tadi teman-teman udah dengerin semua. Semoga buat teman-teman di rumah juga mendapatkan ilmu yang udah Ibu berikan. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini ya bahasan kita nggak jadi kontroversi ya. Karena nanti titik-titik gitu ya. Tapi edukasi aja. Jadi buat teman-teman, terima kasih. Tetap di Insight
Wes kon kabeh wis ngrungokno apa jare Bu Wuli dhewe mang dan kon kabeh wis ngrungokno apa jarene sing wong berkecimpung nek iku mau. Aku harap kon kabeh wis paham apa jarene wong-wong iku mau, kon iso njupuk sing apik dan guaan sing elek. Jadi gawe kon kabeh keren, kene kabeh keren, tapi iki konten paling keren saekom. Jadi stay tune terus in Insight. I'm Apriko, I'm signing out. Korekku jangan tolong.